Pagi persembahan RRI Manado. Selamat pagi, Shalom pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa 28 April 2026. Senang sekali kami hadir kembali untuk Anda secara live untuk pagi hari ini, dan nantinya Anda ikuti juga di kanal YouTube kami RRI Manado, dan nantinya kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK untuk pagi hari ini, dan akan mengangkat mengenai topik saling mengasihi, dan di dalam bacaan 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 12. Sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 12 dengan tema yang diangkat pagi hari ini, saling mengasihi. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, dan juga pemirsa kanal YouTube kami, silakan Anda bisa bergabung sebentar. Nantinya Anda boleh berdialog dan juga menyampaikan pokok-pokok doa Anda untuk hari ini bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Dan ya, selamat pagi, Shalom Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Damai di hati. Iya, damai di hati. Selamat pagi, Shalom Pak Pendeta. Gimana kabar untuk hari ini? Puji Tuhan Yesus. Baik, Maike. Iya, oke, senang sekali bisa berjumpa kembali untuk suasana pagi hari ini yang menyenangkan tentu saja ya Pak Pendeta. Kita boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan diberkati tentu saja untuk kita memulaikan aktivitas pagi hari ini. Tentu saja sebelum kita memulai aktivitas, kita akan dibawa dalam renungan pagi dalam acara Mutiara Pagi, dan nantinya juga pendengar pemirsa RRI Manado yang akan menyampaikan pokok-pokok doa untuk dibawa dalam doa sebentar oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, silakan Pak Pendeta untuk tema kita saling mengasihi, bacaan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 12. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Mbak Ika, Tuhan berkati. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Terima kasih kami boleh lagi ada hingga hari ini semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, firman-Mu akan menjadi pedoman dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena itu berbicaralah kepada kami sekalian oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga menegur, menasehati, dan memberi kami semangat dalam hidup untuk bisa melihat kasih dan kuasa Tuhan berlaku atas hidup kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu baik Kedason Mamua yang mengendalikannya diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim dalam kuasa dan anugerah-Mu. Demikian semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat. Tuhan mendengar doa kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, saling mengasihi itu adalah tema kita. Kasih tidak hanya ungkapan kata, tapi kasih harus dibuktikan dengan tindakan. Ada banyak orang berkata kasih, tapi sulit melakukannya. Bagaimana dengan saudara yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube? Apakah kita mengungkapkan kata kasih sekedar kata, atau kita pernah melakukannya, atau kita sementara melakukannya? Kasih adalah bukti daripada kuasa yang dinyatakan Allah dalam hidup kita. Karena kasih-Nya dalam hidup kita, maka kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 itu dalam ungkapan yang sangat luar biasa bagi kita yang percaya kepada Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa Tuhan mengasihi dunia, betapa Tuhan mencintai kita, dan kita yang percaya tentunya akan diselamatkan. Ada contoh dalam pembacaan kita, ada perbandingan bagaimana sesungguhnya hidup harus di dalam kasih. Alkitab dalam bacaan kita memberi penjelasan, tidak seperti Kain kalau kita bicara soal kasih. Kenapa Kain? Kenapa Habel? Karena Kain harus membunuh Habel, adiknya, karena iri. Jadi ia tidak mempraktekkan arti kasih, tetapi sungguh sebagai orang yang iri, cemburu terhadap apa yang dipersembahkan oleh Habel, maka dia melakukan ini yang namanya dosa. Hati-hati, saudara-saudara, kalau kita terjebak pada iri hati, dengki, bahkan kesombongan, mengandalkan kekuatan kita. Supaya kalau kita demikian, ketika kita berhati-hati, kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan dosa. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Kain, ini semua karena iri hati. Ini semua karena kedengkiannya terhadap saudaranya. Dia melihat bahwa apa yang dia persembahkan itu tidak diterima oleh Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan mau menerima persembahannya? Kalau ia tidak memberinya dengan segenap hati. Ia tidak sungguh-sungguh dalam mempersembahkan apa yang diminta oleh Tuhan. Berbeda tentunya dengan Habel adiknya. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kalau setiap pekerjaan kita, tanggung jawab kita, bahkan pelayanan kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan kasih, maka kita tidak akan membedakan. Kita tetap mau melayani dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kita tidak akan melihat ada perbedaan, tetapi kita menyamaratakan pelayanan kita. Kita akan menolong sesama tanpa melihat statusnya, latar belakangnya, apapun agamanya. Tetapi kita menolong dia, mengasihi dia berdasarkan kasih yang Tuhan kehendaki. Kalau kita hidup di dalam kasih, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka praktek kasih dalam hidup kita akan membukakan mata kita untuk bisa melihat kuasanya. Bagaimana praktek kasih? Kasih itu sabar, ya. Jadi kalau orang masih marah-marah, ya, harus kembali lagi ke Alkitab, mesti sabar. Kasih itu murah hati, ya. Bukan murahan ya, tapi murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. 1 Korintus pasal 13 mulai dari ayat yang keempat, ya. Ini kita harus hidup di dalam, dan semuanya bercermin melihat contoh pada Kristus. Jadi itulah dasar kasih kita. Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40, mengasihi Allah dan mengasihi sama. Itu yang ada di belakang Pak Pendeta, ya, salib, ya. Kalau kita hanya mengatakan, pendeta saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, tapi masih membenci saudara, ya, itu sama juga bohong. Pak Pendeta saya mengasihi saudara saya, tapi ya kalau masuk gereja belum pernah, atau nyandak nyandak selalu pendeta. Kita nanti perlu Tuhan baru kita masuk beribadah. Nah, ini juga keliru, ya. Jadi harus bangun hubungan yang baik, ya, antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Itulah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Biar firman ini menolong kita dan memberkati kita untuk sadar bahwa praktek kasih sangat penting dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Iya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang sudah memberkati kita di suasana pagi hari ini dengan firman Tuhan yang mengangkat tema saling mengasihi di dalam pembacaan firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 12. Ya, Pak Pendeta, memang kita semua sebagai manusia, ya, umat manusia harus saling mengasihi, ya, dan kita merasakan betapa indahnya kalau kita saling mengasihi. Tetapi kalau kita saling orang Manado bilang baku marah atau baku benci, ya, pasti tidak ada kedamaian, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, Ya. pendengar dan pemirsa RRI Manado,
kita akan ya sebelum ke Pak Pendeta karena sudah ada telepon yang masuk, kami langsung mempersilakan Anda di 0821 9583 5080 untuk pagi hari ini. Bagaimana Pak Pendeta? Iya, Ya, karena sudah ada telepon yang masuk, apakah langsung menerima telepon saja? ya. Iya, oke. Ya, silakan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Halo, Shalom. Halo, iya halo. Halo, Iya, tolong radio monitornya ataupun monitor Anda dikasih kecil dulu karena ini feedback dan kurang kedengaran justru. Halo, halo, iya. halo, shalom, Shalom, dengan siapa di mana? halo, shalom, selamat pagi, Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana ini? halo, selamat pagi, shalom, selamat pagi, Ibu Ike, Iya, selamat pagi juga Pak Pendeta, iya. Dengan Pak Baik. siapa di mana ini? dan Om Boy di Tomongan. Om Boy di Tomohon. Oke, apa yang akan disampaikan kepada Pak Pendeta atau pokok Eh, doa Anda? Terima kasih firman. Ini rupa bapak wedding kita Pak Pendeta. Iya, Ini firman Tuhan, kasih yang mau diterapkan sebenarnya tabobale Pak kita rupanya Pak Pendeta. Kalau Kain eh, dia iya. Halo? kalau Tuhan tidak terima DP apa namanya DP persembahan. No kita ini Pak Pendeta, kita kakak. Kong kita PAD ada di Palu. Kong dia Iya. Halo. Putus-putus ini Pak Boy. Halo? halo, Iya. halo, Iya, halo. halo. Putus-putus ini Pak Boy. Mungkin perbaiki Eh, posisi menelpon atau bagaimana? kita di Tomong. Iya. Halo, Pak Pendeta, kita ada di Tomong. Kong kita PAD ada di Palu. Mhm. Nah sekarang bagaimana kita mau hadapi ini keadaan? Kita PAD ini dia ada mau bilang tipu atau ada gelap kan? Kita punya sejumlah uang yang cukup lumayan untuk kita. Hmm. Kira-kira bagaimana Pak Pendeta kita mau hadapi kita PAD ini dia? Sampai detik ini tidak ada komunikasi. Kita telepon-telepon, sering dia ganti DP nomor, ganti HP mungkin lagi. Iya. Itu Nah, saja kira-kira Pak Boy. bagaimana Iya. kita Iya. mau hadapi kita PAD kelakuan ini dia? Iya. Kong itu aja dulu Pak Iya. Pendeta. Oke, iya. Terima Terima kasih Pak Boy yang ada di Tomohon. Oke, kalau masih ada di belakang Pak Boy silakan 0821 9583 5080 ya. Pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Oke, silakan untuk Anda sebelum saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk iya mungkin karena masih kosong silakan Pak Pendeta. Ya, Ya, silakan Pak Pendeta menanggapi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi. iya. Pada prinsipnya kalau kita membahas tema saling mengasihi, ya, ini mungkin Pak Boy mengibaratkan ya hubungan kakak beradik ini berarti Pak Boy PAD tidak mengasihi Pak Boy, gitu ya. Atau boleh dikata dia telah mengambil sejumlah uang ya dan pergi begitu saja meninggalkan Pak Boy. Atau mungkin ada perjanjian menjual apa dan kemudian eh, dia tidak memberikan itu sebagai bagian daripada Pak Boy. Dan ini kisah sudah cukup lama ya yang Pak Boy masih tetap mengingat gitu ya. Ya, tugas kita memang melupakan apa yang pernah orang lakukan kepada kita itu memang sangat berat ya. Apalagi itu menyakitkan hati kita. Tapi sampai kapan Mbak Ike ya, kalau kita masih mengingat apa yang orang lain lakukan buat hidup kita, berarti kita tidak akan tenang gitu ya. Em, saya yakin Pak Boy ya, tugas kita adalah mendoakan dia. Tapi kalau sudah bertahun-tahun lantas dia belum ambil keputusan ya untuk memberikan apa yang menjadi hak kita,
ya kita jangan pernah berhenti berdoa. Artinya mendoakan supaya dia diberkati oleh Tuhan, bukan mengutuk ya, atau mendoakan dia supaya ya dia bisa merasakan hal yang sama dengan kita, bukan itu. Tapi tugas kita adalah mendoakan dia supaya dia diberkati. Kalau dia diberkati, berarti kan dia akan ingat ya terhadap apa yang dia lakukan. Dan orang yakin ya mungkin dia tidak bisa ganti ya apa yang kita minta hari ini, ya yang kita rindukan hari ini. Tetapi kita percaya bahwa kalau dia diberkati oleh Tuhan, ya suatu saat nanti kita juga diberkati oleh Tuhan. Karena kalau misalnya kita mendoakan supaya orang yang membuat kita kecewa, sakit hati, uh, bukan memberkati, ya berarti berkat tidak balik pada kita. Gitu ya. Jadi tugas kita adalah mendoakan, ya mereka supaya mereka berubah, dan karena hanya Tuhan yang bisa merubah ya kehidupan mereka. Iya, saya tidak akan mengatakan bahwa Pak Boy ada di posisi Habel dan saudara Pak Boy ada di posisi Kain, bukan. Ya, ya, beda cerita ya, beda pengalaman. Tetapi eh, apa yang Pak Boy rasakan hari ini, tugas Pak Boy adalah mengampuni. Ya, karena kalau Pak Boy belum melepaskan pengampunan, ini sampai kapanpun, ya, Pak Boy tidak akan tenang. Setiap kali mengingat apa yang dilakukan oleh saudaranya Pak Boy tidak akan pernah tenang. Ya, tapi kalau kita sudah melepaskan pengampunan, mendoakan dia, ya berkat Tuhan yang atur, nanti Tuhan yang memberikan itu. Mungkin ada yang bilang begini, iya Pak Pendeta, tapi enak sekali tuh orang kalau cuma bilang, tapi bagaimana yang merasakan? Ya, saya bicara bukan bukan tidak punya pengalaman soal itu. Ya, banyak sekali pengalaman yang dirasakan. Dan karena itu memang hidup mengikuti Yesus itu bukan sekedar ungkapan kata, tapi ada konsekuensi-konsekuensi, ada proses-proses iman yang harus orang lalui dan orang lewati bersama. Itu saja Mbak Ike sebagai catatannya. Ya, Pak Pendeta, demikian jawaban untuk Pak Boy yang ada di Tomohon tadi ya. Oke, dan silakan untuk pendengar pemirsa RRI Manado yang masih ingin ikutan bergabung pagi hari ini di line telepon kami 082195835080. Untuk Anda silakan ya. Mungkin Anda punya pergumulan ingin dibawakan dalam doa, sakit penyakit, silakan, atau juga ingin berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadeleno STH MPDK, silakan Anda ke 082195835080. Ya, oke, silakan untuk Anda sekali lagi yang ingin ikutan bergabung di Mutiara Pagi untuk hari ini di 082195835080. Kami silakan sebelum saya kembali ke Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta sambil menunggu telepon atau chat yang masuk melalui ya, ada yang masuk lewat YouTube. Oke, iya. Iya, kita lihat yang masuk. Oke. Iya, untuk pagi hari ini. Iya. Oke, silakan. Oke, dari Omnivora, God bless Pak Pendeta, semakin terberkati. Amin. Adakah tips agar kita bisa saling mengasihi rekan kerja atau keluarga yang sudah menyakiti kita? Ya, apakah adakah tips agar kita bisa saling mengasihi rekan kerja atau keluarga yang sudah menyakiti kita? Ya, Pak Pendeta. Ya, Seperti apa? kalau kita bicara soal saling mengasihi saudara, kita harus belajar pada Yesus ya. Itu tips yang paling luar biasa, Mbak Ika. Iya. Karena kenapa harus belajar pada Yesus? Yesus mengajarkan kita banyak hal ya. Apalagi ketika dia di atas kayu salib. Kita bisa mengatakan dengan benar dan dengan jujur, Mbak Ika, bahwa perlakuan ahli-ahli Taurat ya, imam-imam kepala terhadap Yesus itu tidak manusiawi. Ya, dia tidak pernah melakukan kesalahan, tapi mereka menuduh dia melakukan pelanggaran, kesalahan, bahkan sampai ada pada penghukuman di atas kayu salib. Kita harus ingat bahwa tradisi salib itu
itu adalah lambang kehinaan. Itu hanya seorang penjahat yang bisa disalibkan di sana. Yesus bukan penjahat. Dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Bahkan mereka sendiri tahu bahwa hari-hari Yesus justru mengajar di bait Allah dan menyampaikan kebenaran. Tapi kenapa? Dasarnya iri. Mereka takut kehilangan jabatan. Jadi kenapa Pak Pendeta bilang kita harus belajar pada Yesus? Karena waktu di atas kayu salib, Yesus tidak berjanji untuk membalas kejahatan mereka terhadap apa yang mereka lakukan padanya. Tapi apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu yang mereka lakukan? Mereka tahu, tapi Yesus justru melakukan apa yang disebut dengan mengasihi musuh. Jadi, orang mesti belajar apa Yesus. Ya, kalau orang manusia masih Mbak Ika dong bilang Iya, masih terbatas. Ada musuh orang bilang iya orang so ampuni, orang so doakan, orang doa lain, Tuhan cepat ambil jo pa dia. Nah, ini ini kan tidak baik begitu ya. iya. Padahal Mhm. kalau kita lihat Yesus, Yesus justru mengajarkan kita untuk mengampuni. Ya, orang Mhm. yang telah berbuat salah. Dan ini kasih yang sesungguhnya. Jadi, saya mau bilang tipsnya adalah belajar pada Yesus. Lantas bagaimana? Saya kan manusia pendeta. Saya ini punya kekurangan. Ya, mungkin saya tidak sempurna, betul. Tidak ada manusia yang sempurna selain Yesus. Ya, dan karena itu ketika kita belajar pada Yesus, berarti cara hidup kita harus sesuai dengan apa yang Yesus inginkan dalam hidup. Mengasihi, mengampuni sesama. Siapapun dia, termasuk musuh kita. Perlu kita berkati, perlu kita doakan. Dan itu menjadi tanggung jawab iman kita. Itu Mbak Ika. Iya. Demikian untuk Om Nivora yang tadi ya. Dan silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung, kita masih punya waktu untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi untuk Anda berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Silakan untuk pendengar dan pemirsa yang masih ingin didoakan pagi hari ini di 0821 9583 5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung, kami persilakan ya di 0821 9583 5080. Mungkin ada beban di dalam kehidupan Anda seperti yang sudah dibahas-bahas tadi oleh Pak Boy juga mengangkat dan ya ada Omnivora tadi tips bagaimana mengasihi rekan kerja yang menjadi musuh kita dan juga ada telepon yang masuk Pak Pendeta. Iya, halo. Halo, Iya, halo, selamat pagi, shalom. Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Elizabeth Ibu Elizabeth di mana Ibu Elizabeth? Pakuwiru Utara. Pakuweru Utara. Oke, silakan Ibu Elizabeth. Ya, dengan firman Tuhan ini kami memang sungguh rasa dijelaskan mulai dari kemarin di gereja, di kaum ibu, di lansia, Iya, langsung sampai pada saja. pagi hari yang indah ini. Ya, memang benar, Pak Pendeta, saya hanya minta tupangan doa karena masih ada lagi dalam keluarga kami termasuk anak yang menyakiti hati orang tua. Itu tidak ada kasih ke pendeta terhadap orang tua karena ya, tentunya anak itu masih belum ada kesadaran. Nah, inilah saya minta tupangan doa dan dalam keadaan tubuh saya lagi masih dalam perawatan dokter, tolong Pak Pendeta doakan Iya. agar supaya dalam kesehatan kami ini boleh disembuhkan lewat doa pribadi maupun tupangan doa dari Pak Pendeta. Iya. Hanya itu Pak Pendeta, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan di pagi Iya, terima hari kasih Ibu Elizabeth. Dan kita ke WhatsApp yang masuk dari 0851 9809 sekian. Pagi RRI dari Oval di SEA. Bicara mengasihi itu memang sulit, apalagi pada orang yang sudah menyakiti kita. Bagaimanakah cara kita bisa melepaskan apabila ada dendam yang masih tersimpan di hati kita?
Sekali lagi dari 08519809 sekian. Pagi RRI dari Oval di Sea. Bicara mengasihi ini memang sulit, apalagi pada orang yang sudah menyakiti kita. Bagaimanakah cara kita bisa melepaskan apabila ada dendam yang masih tersimpan di hati kita? Terima kasih. Ya, terima kasih Oval yang ada di SEA. Silakan kalau masih ada lagi menyusul, kita tampung ya untuk kembali dijawab dan didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Dan silakan di 082195835080 atau juga Anda melalui live chat di kanal YouTube kami RRI Manado. Ya, ada telepon yang masuk lagi. Halo, selamat pagi, Shalom. Halo. Ya, halo. Halo. Iya, Shalom dengan Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Esti, di Tuna. Ibu Esti di Tuna. Oke, silakan Ibu Esti. Ibu, saya mau minta tumpangan doa dari Bapak Pendeta. Ya. Soalnya ini dari bulan lalu Ibu Esti Pemuka gatal-gatal, kok sekarang selesai di badan, no. Masuk dari pipa dokter, no, Ibu Esti. Iya. Hanya itu aja Pak Pendeta. Oke. Iya. Selamat pagi. Oke, terima kasih Ibu Shalom. Esti. Shalom juga Ibu Esti. Oke, semoga cepat sembuh ya Ibu Esti yang ada di Tuna. Oke, masih ada lagi, silakan 082195835080 atau juga untuk Anda lewat di live chat kami di kanal YouTube RRI Manado untuk Mutiara Pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung. Kita bersama-sama didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK untuk pagi hari ini. Topangan doa yang pasti akan mengurangi beban kita, ya paling tidak kita kekuatan doa juga dari kita sendiri maupun dari hamba Tuhan akan semakin memberkati kita. Ya, silakan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, silakan di 082195835080. Oke, saya kembalikan dulu kepada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta untuk mungkin menjawab dulu dari mereka yang sudah mengutarakan pertanyaan juga tips atau yang minta didoakan. Silakan Pak Pendeta. Iya, pertanyaan dari Oval ya tadi ya. Ya, kalau kita mengampuni, ya itu tugas kita. Ya, karena sangat sulit ya mempraktekkan kasih kalau kita tidak sungguh-sungguh. Jadi kasih itu tidak sekedar ungkapan kata, tapi kasih itu harus pada perbuatan nyata. Orang boleh berkata bahwa dia mengampuni, tapi kalau tidak mempraktekkan itu dalam hidup, ya dalam satu jemaat misalnya contoh, bicara soal kasih, tapi ya cuma di mulut. Setelah baku dapa, ya baku cuek, ya. Yang mau pegang tangan, nyanda. Padahal misalnya baru habis ibadah gereja. Atau ketika berjumpa di jalan, ya, satu buang muka sebelah kanan, satu buang muka sebelah kiri. Ini kan tidak baik. Jadi kalau kita bicara soal saling mengasihi, ya, saya bilang tadi, belajarlah pada Yesus. Dan tugas kita adalah melakukan apa yang Yesus mau dalam hidup. Jadi kalau ada bilang begini, kita coba, iya, berarti belum melakukan pengampunan atau melepaskan pengampunan. Karena kalau kita sudah melepaskan pengampunan terhadap sesama, kita tidak akan ingat lagi kesalahan yang pernah dia buat atas hidup kita. Tapi tugas kita adalah mendoakan musuh kita. Ya, kalau dia yang tidak melakukan itu dalam hidup kita, ya tinggal urusan dia dengan Tuhan. Tugas kita adalah memberkati. Gitu. Itu catatan sih Mbak Ike buat. Iya. Iya, itu yang ditanyakan tadi ya, Pak Pendeta. Iya, ada satu lagi yang mau diungkapkan kepada Pak Pendeta. Kebetulan ini yang terkait dengan tema yang diangkat pagi hari ini. Nah, Ya. ada seorang, ya katakanlah hamba Tuhan, seorang pemimpin di kolom ya, dan ketika tetangganya ya hanya bersebelahan, tapi sudah menjadi musuhnya bagi sebagian
anggota jemaatnya. Nah, ketika hari ulang tahun jemaatnya dia sekeluarga tidak hadir, dan bahkan ketika hadir yang dimusuhinya ini kebetulan tim doa, gimana seorang hamba Tuhan ini mengatakan yang masuk tim doa silakan berdoa. Kalau tidak saya yang akan mendoakan. Seakan-akan bukan seorang pemimpin, tetapi seorang penguasa begitu. Jadi sudah ibarat penguasa, tidak mau menyebutkan namanya, walaupun itu di dalam satu pelayanan tim doa ya. Tapi dia menyebutkan siapa yang merasa tim doa di sini silakan berdoa. Kalau tidak saya yang berdoa. Ya, demikian yang diperlakukan ya, seperti itu. Ya, dan ada yang masuk lewat WhatsApp ya Pak Pendeta. Ya, sudah ada, masih mau lanjut tapi karena waktu, dan masih ada WhatsApp yang masuk 08219208 sekian. Selamat pagi, mohon topangan doa anak Yunike, kaki kirinya keseleo, dari Ibu Stella di Perum Unima. Terima kasih. Selamat pagi, mohon topangan doa anak Yunike, kaki kirinya keseleo, dari Ibu Stella di Perum Unima, dari 08219208 sekian. Terima kasih. Oke, mungkin berhubung waktu, silakan langsung saja Pak Pendeta. Iya. Ya, masih ingin sebenarnya untuk lebih lanjut ya, tapi berhubung waktu, silakan Pak Pendeta. Iya, saya mau katakan bahwa seorang pemimpin harus rendah hati, bukan otoritas. Ya, dasarnya adalah kasih. Jadi kalau pemimpin punya dasarnya kasih, dia tidak akan menganggap enteng orang lain, orang di bawahnya dia atau orang di atasnya dia. Tetap pada kehidupan rendah hati. Tapi kalau pemimpin tidak punya kerendahan hati, ini bisa dikatakan ia tidak mampu bertahan. Seorang pemimpin kalau punya kesombongan mudah jatuh. Ya, dan inilah untuk semua orang sih. Siapa yang punya keangkuhan pasti akan jatuh. Tapi orang yang punya kerendahan hati pasti akan diangkat, gitu ya. Itu catatan. Iya. Sebelum bawa dalam doa Pak Pendeta, ada lagi selamat pagi, mohon topangan doa buat Pak Sagai dan keluarga Sagai Karuntu dari Bitung. Terima kasih and God bless. Dari 0821-808 sekian. Mohon topangan doa buat Pak Sagai dan keluarga Sagai Karuntu di Bitung. Ya, berhubung waktu, silakan langsung saja Pak Pendeta. Iya, oke, silakan Pak Pendeta. Iya, kita akan berdoa Mbak Ike. Iya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah sumber kekuatan dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik atas hidup kami. Kami boleh mendengar firman dan biar kiranya kami mempraktekannya. Berdoa kami supaya Tuhan memberkati Pak Boy di Tomohon, bahkan juga memberkati Omnivora, Ibu Elizabeth di Pakuweru, Oval di Sea, bahkan anak Jos Angko yang dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Tangan Tuhan menjamah dan memberi pemulihan. Tapi juga memberkati sukacita daripada orang tua kekasih Mama Bapak Frankie Panelewen yang boleh merayakan hari ulang tahun di tengah sakit yang dirasakan. Tangan Tuhan menjamah dan memberi kekuatan, tetapi memberi dia kesembuhan daripadamu. Karena kami percaya Tuhan baik atas hidupnya. Memberkati Ibu Esti di Tuna yang sakit, biar kiranya pemulihan dinyatakan. Ibu Stella buat anak kekasih yang kakinya sakit, tangan Tuhan menjamah dan memberkati keluarga Sagai Karuntu yang ada di Bitung. Memberkati Ibu Welminta Mengendar, memberkati Bapak Yunus Pangemona, Omak Gong, bahkan juga Ibu Poluan, memberkati para lansia di Abraham Surya Sentra, tapi juga memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus hambamu, Mbak Ike Darsono Mamuaya, diberkati pribadi dan keluarga bersama dengan tim yang boleh melaksanakan tugas mereka hari ini. Makasih banyak Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati panitia SMSI, Gereja Masih Injil di Minahasa, berkati tanggung jawab kami sepanjang hari ini yang akan kami lakukan, aman dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang sudah memberkati kita semua dalam pelayanan Mutiara Pagi untuk hari ini, dan untuk pendengar pemirsa di mana saja berada, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ika Darsono Memuaya mewakili kerabat kerja yang bertugas, tim teknik juga yang bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih, sampai jumpa dan shalom. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.